Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Grace Natali dan fenomena politisi bingung. Ini penting jadi tema kita untuk kali ini karena jagat Twitter sedang ramai soal Grace Natali. Ia muncul dalam spanduk dengan foto menggunakan kerudung yang itu adalah khas identitas Muslim, lengkap dengan logo PSI dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sontak, foto itu mengundang keriuhan netizen. Pasalnya, jelas hal itu bertentangan dengan kampanye PSI selama ini yang seakan-akan anti politik identitas. Kerudung itu identitas atau apa? Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi mengomentari spanduk itu. Menurut dia, perubahan penampilan Grace Natali berbau kepentingan politik untuk dapat suara dari kalangan Muslim. Hal itu disampaikan Bahrum dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 24 Maret 2023 sebagaimana lansir tv1news.com. Lalu apa itu politik identitas? Sebenarnya tidak ada definisi pasti, tapi apa yang dilansir Detik seperti ini. Politik identitas secara umum dikaitkan dengan aktivitas dan gerakan sosial politik, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mendapat pengakuan yang lebih luas dari publik. Jadi, apakah itu adalah upaya Grace bisa disebut dan diakui oleh publik yang beragama Islam? Tampaknya seperti itu, mengingat apa yang dilakukan menjadi tidak biasa dan hanya dilakukan pada momentum Ramadan. Jadi sekali lagi, apakah yang dilakukan oleh Grace Natali bisa disebut atau diakui oleh publik ya sebagai orang yang beragama Islam? Nah, ini adalah kaitan dengan identitas. Kalau begitu, besar kepastian bahwa Grace Natali sedang bermain dengan politik identitas yang ia tentang sendiri. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau kita perhatikan, pendapat dari Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Arskal Salim, ia menjelaskan bahwa politik identitas sebagai kendaraan membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik, dan ideologi politik. Ia menstimulasi, bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku, bangsa, bahasa, adat, gender, maupun agama sebagai mereknya, sebagaimana termaktub di dalam tirto.id. Politik identitas ia jelaskan lebih jauh, biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marginal dalam upaya melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Dalam menyuarakan aspirasi, kelompok pengusung politik identitas, distingsi seperti kesukuan, gender, dan agama ditunjukkan secara eksplisit dan intensif. Kalau kemudian umat Islam dilarang melakukan politik identitas berdasarkan pikiran profesor ini, maka yang biasanya disebut bahwa politik identitas itu milik minoritas ataupun kelompok marginal, maka sebenarnya definisi politik identitas yang potensial dilakukan umat Islam adalah jauh dari yang sesungguhnya. Meski begitu, itu adalah definisi, setiap orang punya perspektif. Jadi, inilah buah dari kebingungan politisi selama ini. Tentu saja kejujuran harus diutamakan daripada sebuah istilah-istilah yang akhirnya membingungkan dan menjerat dirinya sendiri. Khawatir kalah dalam pemilu, ya jujur saja. Buatlah istilah-istilah yang mengucapkannya jadi enak, tegas, dan jelas. Jangan malah sebaliknya, membuat istilah-istilah yang mengucapkannya pun jadi tidak bisa konsisten. Oleh karena itu, politisi harus cerdas. Bicara yang jelas dan tegas dalam bingkai rasio. Jangan membuat istilah yang dirinya pun harus terjerat. Lebih jauh, kalau mau unggul dalam sistem demokrasi kan sederhana. Buktikan kinerja, bukan malah banyak bingung. Apalagi pasang foto yang jauh dari identitasnya sendiri. Dan ini merupakan sebuah fakta di mana kita semua penting untuk belajar menjadi lebih besar, lebih dewasa, lebih cerdas, dan lebih bijaksana di dalam mengatasinya. Rakyat Indonesia memang sedang dibimbing oleh keadaan untuk lebih melek politik. Akankah rakyat Indonesia mudah untuk dikendalikan dengan uang, ataukah rakyat Indonesia ke depan mampu melihat masa depan dan sedikit berjuang dengan menolak politik uang? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.